Selanjutnya, bab 2 yaitu tentang bab penyertaan atau delnaming. Apa yang dimaksud dengan penyertaan? Yaitu apabila sesuatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Dalam kata lain, penyertaan atau delnaming ini merupakan turut campur dalam peristiwa pidana. Ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan. Yang kelima, yang membantu melakukan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pelaku yang melakukan. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama pandangan luas, yang kedua pandangan yang sempit. Dalam pandangan yang luas, pelaku adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Dalam arti yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku adalah dader. Jadi, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang untuk menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Yang kedua, yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplagen mempunyai ciri yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam downplager terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu karena orang yang disuruh adalah orang yang hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada satu, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, yang ketiga, perintah jabatan yang tidak sah, yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan, yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga adalah turut serta melakukan. Pengertiannya yaitu orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syaratnya yaitu satu, adanya kerjasama secara sadar, yang kedua ada kerjasama secara fisik. Selanjutnya bentuk keempat atau penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain yang untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang ketiga, perbuatan material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Yang terakhir adalah bentuk pembantuan. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberikan kesempatan atau sarana atau keterangan. Hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pembantu yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Lalu apabila kejahatannya diancam hukuman pidana mati atau
pidana seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun dalam ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah pertama, tentang merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Penyertaan dengan kealpaan yaitu tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan.